Assalamualaikum. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Oke, mohon maaf, ini baru sempat buat konten lagi. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai Laravel 11 yang baru saja dirilis ya, beberapa minggu yang lalu. Teman-teman bisa lihat di laravelnews.com, Laravel 11, Laravel 11 is now released. Nah, jadi kalau kita ke dokumentasinya, di sini dokumentasi, kita sudah bisa menginstal Laravel 11. Oke. Nah, atau mau Laravel 10 juga boleh. Ini, oke. Nah, di sini kita coba lihat perbedaan antara Laravel 11 dan Laravel 10. Yang sebelumnya ya, cukup signifikan, ada beberapa perbedaan folder. Oke, teman-teman bisa install seperti biasa, gunakan Composer. Nah, seperti ini ya. Composer, create project, Laravel. Nah, ini di copy aja, lalu ini diganti nama foldernya. Nah, nanti kita akan lihat perbandingan antara Laravel 11 dengan Laravel 10. Oke, langsung aja kita cek. Oke, kita bisa lihat di sini sebelah sini Laravel 11 dan di sini Laravel 10. Oke, nah kita bisa lihat perbedaan di .env-nya dulu ya. Di sini env, teman-teman bisa lihat ketika kita pertama kali install env di sini. Nah, kita coba cek yang di 10. Oke, nah ini ya. Di sini kita sudah yang 11 ada penambahan ini app time zone UTC. Oke. Kemudian yang paling spesifik itu di database-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Untuk yang 11 secara default database-nya yaitu SQLite, database connection SQLite. Nah, kalau yang 10, yang 10 ini MySQL. Dari yang 10, 9, 8 ya, sampai sebelumnya, generasi sebelumnya itu MySQL. Kalau Laravel 11, nah ini menggunakan SQLite. Nah, tapi kita bisa menggantinya ke MySQL ya, kalau kita mau menggunakan yang MySQL. Nah, itu untuk yang env. File konfigurasinya, ini bisa dilihat. Oke. Jadi yang biasa kita gunakan kan langsung ini ya, database jadi seperti ini, DB connection-nya. Oke, kemudian kita cek di folder app-nya nih. Nah, bisa dilihat untuk app yang di Laravel terbaru 11, ini hanya 3 folder saja nih, HTTP, models, dan provider. Kalau yang sebelumnya kan ada console, exceptions, HTTP, models, provider. Oke, nah ini controller sama ya. Sebenarnya isinya sama, controller. Nah, kemudian yang models, ini models user, oke. Nah, itu struktur foldernya. Lalu untuk yang provider, kalau di yang 11, ini app service provider, kita bisa cek di sini. Nah, di sini ini banyak ya. Kemudian untuk HTTP tadi ada middleware, folder middleware. Nah, di sini di 11 yang terbaru sudah nggak ada folder middleware. Jadi HTTP controller. Middleware-nya di mana? Nah, ini middleware-nya kalau nggak salah dia di ini ya, pengaturan di bagian bootstrap app sini. Dia sudah di dalam konfigurasi file app.php. Ini ya, with middleware. Kayak gini ada kemudian with exception. Oke, kemudian nah ini provider. Dan lalu kita bisa lihat lagi, coba.
Oke, kemudian kita cek di database, tentunya masih sama database-nya. Nah, lalu untuk yang roots ya, ini resource sama, views, oke. Nah, kemudian untuk roots, kita bisa lihat di roots, folder roots. Yang terbaru, oke, yang terbaru ini cuma 2 file saja ya, secara default, yaitu console dan web. Kalau yang lama, dia sudah ini ya, menyediakan ada API, ada channels, console, kemudian web. Untuk yang terbaru, kalau kita mau install yang untuk API, maka kita perlu install ya, PHP Artisan install API. Tapi itu nanti kita coba ya, saat kita mulai praktek. Jadi di sini kita lihat-lihat aja nih strukturnya. Kemudian untuk file model, kita bisa lihat file modelnya nih. Oke, masih seperti ini ya, seperti biasa, hanya saja untuk case-nya dia sudah seperti ini ya. Kalau sebelumnya kan kita cuma protected case, variable case, kemudian kita langsung buat array-nya kan, nilainya. Kalau di sini kita gunakan function, lalu kita return array. Nah, sekarang kita coba tes ini ya, running tampilannya. Oke, jadi seperti ini ya tampilan dari Laravel 11. Nah, ini versinya Laravel versi 11.0.7. Nah, minimum PHP-nya yaitu 8.2 ya. Jadi harus menggunakan PHP versi 8.2 kalau ingin menggunakan Laravel 11. Kemudian kita bisa lihat di websitenya lagi nih, Laravel News. Ada juga Laravel Reverb. Oke. Nah, teman-teman bisa baca. Nah, jadi Laravel Reverb ini kita bisa gunakan untuk komunikasi ya antar klien dengan server yang real time. Jadi kita bisa gunakan ini ya, sebuah package ini first party untuk Laravel. Oke, nah teman-teman bisa baca di sini ada user. Oke. Oke, jadi ini ada beberapa ya, ini yang perubahan-perubahannya ya. Nah, ini untuk yang root ya. Kita mau install API, kita mau pakai broadcasting, silakan aja kita install. Oke, jadi demikian ya teman-teman mengenai Laravel 11. Oke, di video berikutnya kita akan coba belajar mengenai Laravel 11. Salam programmer.